Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing, pemirsa. Dan kembali kita lanjutkan ulasan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif kami. Masih bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo, Head of Investment Reswara Gian Investa. Pak Kiswoyo, kembali kita lanjutkan ulasan saham lainnya. Tadi yang ditanyakan juga sektor perbankan, Bank Sentral Asia. Jika belum punya, better di harga berapa ini masuknya? BCA ini salah satu saham unggulan, level. Jadi kalau kita bicara BCA ini adalah saham uncut loss. Kenapa? Karena harga high-nya dari tahun ke tahun dalam kondisi normal, tidak ada corona itu artinya high tahun kemarin akan tembus. Tapi ternyata dia sudah kebut-bulan. Jadi dari harga tertinggi tahun kemarin kayaknya sudah ditembus tahun ini. Sehingga nanti kalau mau beli, ada koreksi ya. Sebenarnya saya menyarankan tunggu ada koreksi. Memang sih kalau beli di puncak ketinggian gini nggak apa-apa, tahun depan pasti akan lebih tinggi lagi. Tapi kan sayang. Jadi kalau mau beli, saran saya, kalau bisa dapat di bawah 34.000, syukur-syukur di bawah 33.000 di BCA menarik. Jadi udah beli, disimpan aja. Jadi ini memang salah satu saham anti cut loss, jadi nggak usah khawatir. Beli, simpan aja itu pasti aman. Dia pasti akan naik lebih tinggi lagi dari tahun ke tahun. Sampai saat ini siklusnya adalah seperti itu. Favorit, dan ini jangan lupa BCA adalah saham penggerak IHSG juga. Gitu. Oke, dan memang terkonfirmasi dari perjalanan tahun ke tahun untuk BBCA, Pak Kiswoyo? Betul. Jadi datang tahun ini selalu dia akan bikin harga new high terus. Jadi high tahun kemarin berapa, tahun ini akan ditempuh dia bikin high lebih tinggi lagi. Sehingga ya itu saya bilang kalau nyangkut pun nggak usah cut loss. Tahun depan harga tertinggi kita pun akan dicapai lagi sama dia. Tapi ya ini Maya bilang kalau saya kalau bisa beli tunggu waktu ada koreksi dalam. Ini salah satu, kalau IHSG koreksi dalam pasti BCA akan ikut koreksi dalam. Karena ini nomor satu, nomor dua itu penggerak IHSG itu BCA dan BBRI dengan market cap yang besar. Sehingga kalau merah dalam, ya udah beli, merem, udah simpan aja, tahun depan pasti akan naik. Gitu. Oke, jadi memang tinggal tunggu momentumnya untuk kemudian melakukan eksekusi. Itu Bu Ana untuk BBCA, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda tadi terkait Unilever, BBCA, dan juga Wijaya Karya. Sementara itu saya sambung ke pertanyaan lain dari Clara di Bandung. Selamat sore Clara, menanyakan saham Jasa Marga, ini prospeknya seperti apa Pak Kiswoyo? Nah, Jasa Marga ini juga saham unggulan, saya suka dengan saham ini. Ini salah satu saham yang wajib punya. Target terdekatnya adalah 5.000. Memang ini saham lagi tertekan karena kita tahu begitu ada PSBB ketat, mobilitas kendaraan itu berkurang drastis. Kuncinya adalah satu, ketika ekonomi sudah mulai dipulihkan, pembatasan sudah mulai dicabut, di mana jalan tol sudah mulai macet, nah itu sudah pasti laporan keuangan dia akan bagus. Karena Jasa Marga ini adalah perusahaan jalan tol yang saya anggap paling profitable, jadi artinya profitnya paling tebal, paling termilih, artinya trafik jalan tol yang ramai di Indonesia itu sebagian besar itu dimiliki oleh Jasa Marga. Sehingga kalau kita bicara target, minimal 5.000 harusnya tahun ini ada. Kalau bicara apa bisa kembali ke 6.000? Oh, sangat bisa. Tapi ya, saya bilang tunggu ekonominya pulih. Dia harusnya range-nya itu adalah kalau saya lihat itu di atas 6.000. Bahkan bisa main di area 7.000-an. Tapi kita dalam bicara normal ya. Kalau sekarang, dengan harga sekarang sangat menarik untuk dibeli. Gitu. Tapi ya kalau mau, dia kan sempat ada merah juga ya. Ya. Kayak tadi hari ini kan sempat ada merah 4.350. Nah itu mungkin kalau di bawah level 4.400 itu menarik untuk dibeli sebetulnya. Oh, oke, di bawah 4.400 ya? Iya, kalau turun lagi gimana Pak? Di bawah 4.300 beli aja. Karena ini saham bagus kok Jasa Marga. Jadi selama kita lihat kalau jalan tol itu ramai, acak kan? Nah, itu bagus untuk dia sebetulnya kuncinya di situ. Jadi ini saham yang menarik lah untuk Jasa Marga itu saham jalan tol yang paling menguntungkan, yang paling padat, paling suka macet jalan tol Jasa Marga. Oke, itu juga indikatornya dibagikan juga oleh Pak Kiswoyo untuk Ibu Clara di Bandung yang menanyakan soal Jasa Marga hari ini ditutup positif 0,68% di 4.430. Sepertinya di bawah 4.400 bisa menjadi pilihan dan juga level 5.000 masih berpotensi untuk ditembus. Baik, kemudian dari Clara kita bergeser ke Tubagus di Tangerang. Selamat sore, Pak Tubagus menanyakan saham Teregra atau TGRA sudah punya di 287. Ini bagaimana analisis dan sarannya? Aduh, 287 kayaknya harga-harga lama ya. Apakah baru beli tadi ya? Tadi sempat ada harga naik 292 ya. Jadi ini sebetulnya saran saya sih untuk Tegra be careful karena ini saham lagi naik tinggi tapi sebetulnya rentan untuk diguyur karena artinya kita tahu bahwa tahun kemarin waktu ada krisis jiwasraya dan sebagainya, krisis eksternal dan sebagainya, ini saham ikut jatuh dalam karena risikonya yang reksadana atau banyak fund besar yang memegang dia ini rontok. Sehingga pada saat rontok kemarin kitanya adalah saya tahu bahwa investor yang coba membeli dan mereka belum kapal karena masih percaya setelah harga akan naik. Sehingga ini di setiap beberapa level-level tertentu itu akan
BCA, BNI, serius, sekarang ini beresiko Ya. gitu loh. Karena apa? Dia memang Ya. terbarukan. Oke. Ya, tahun ini masih ada problem gitu. Oke, baik. Realisasinya gitu. Jadi hati-hatilah kayak gitu. Oke, jadi itu juga semoga bisa menjadi pertimbangan juga untuk Pak Tubagus di Tangerang begitu ya, yang sudah punya saham TGRA, mungkin ditunggu saja bagaimana kemudian nanti bisa direalisasikan di level-level harga tertentu untuk TGRA. Kemudian saya sambung ke pertanyaan berikutnya dari Petrus di Semarang. Selamat sore Petrus, menanyakan saham Adaro sudah punya di 1565 dan juga saham Telkom sudah punya di 3560. Ini bagaimana kemudian analisisnya untuk Adaro dan Telkom? Adaro terlebih dahulu Pak Kiswoyo. Oh, perusahaan bagus, kita bicara mengatur harga bagus dia dari hulu sampai hilir sudah sudah mengatur dia tambah diri dia punya perusahaan apa sih juga dia ada, jadi dia dari hulu sampai hilir ini cukup sangat bagus perusahaannya sebetulnya. Tapi kalau beli di level sekarang kan sekarang memang lagi euforianya batu bara ya. Kalau ada Ya. tapi beli di bawah level 100 lebih bijaksana, lebih wise di bawah 1.400 untuk beli. Kalau kita bicara versi normal sih sebetulnya dia bisa bergerak di atas 1.500. Oke. Itu sampai 1.800 bisa dia bergerak versi normal di arah itu. Dan memang harga kualitas lagi panas-panasnya stoknya karena harga kualitas terkait dengan harga komoditasnya. Jadi ketika harga minyak naik, nanti orang akan mencari komoditas bahan bakar energi fosil yang lebih murah apa ya, dan itu baru kemungkinan yang terakhir. Oke, jadi semoga itu bisa juga menjadi tambahan informasi untuk Pak Petrus di Semarang yang menanyakan saham Adaro begitu ya. Sayang sekali satu saham lainnya sepertinya tidak bisa terulas di sesi kali ini karena waktu kita terbatas. Pak Kiswoyo, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore ini. Sukses selalu dan tentunya sehat selalu ya Pak. Oke, iya. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di Senin pekan depan pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Saya Fajar Royong, terima kasih. Sampai jumpa.